Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Enci S. Jafar, selaku Ketua Umum AFPI dan seluruh jajaran pengurus AFPI. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya, kita dapat menghadiri kegiatan ini sekaligus menutup rangkaian acara live streaming edukasi dan literasi pindar 25 jam non-stop. Kami menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, kepada para narasumber, kepada seluruh peserta yang dengan penuh semangat mengikuti kegiatan ini sejak tanggal 21 hingga 22 Agustus 2025. Kegiatan ini bahkan tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai wujud komitmen nyata dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di industri pinjaman daring atau pindar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, industri pindar telah berkembang pesat dengan outstanding pendanaan pada Juni 2025 tumbuh 25,06% year on year menjadi 83,52 triliun rupiah dengan tingkat kredit macet agregat atau TWP 90 yang terjaga pada level 2,85%. Capaian ini menunjukkan peran industri pindar sebagai motor penggerak akses keuangan, sekaligus membuka peluang pembiayaan bagi UMKM dan usaha produktif bagi masyarakat luas. Pertumbuhan ini tentunya perlu diimbangi dengan edukasi dan literasi keuangan yang memadai. Literasi yang baik akan melindungi masyarakat dari potensi risiko sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggara pindar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana diketahui, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK, OJK memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengatur, mengawasi, dan mengembangkan industri pindar secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, OJK telah meluncurkan roadmap pinjaman daring 2023-2028 yang menjadi panduan pengembangan dan penguatan industri ini. Agar tumbuh sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan pelindungan konsumen, serta berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk memperkuat kerangka hukum, OJK telah menerbitkan POJK nomor 40 tahun 2024 sebagai turunan dari Undang-Undang P2SK. Antara lain mengatur mengenai tata kelola, manajemen risiko, serta pelindungan konsumen pada industri pindar. Hal ini diperlukan guna memastikan terselenggaranya praktik usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, OJK baru saja menerbitkan Surat Edaran OJK nomor 19/SEOJK.06/2025 sebagai penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya yang menjadi pedoman teknis bagi penyelenggara pindar dalam menjalankan operasional secara bertanggung jawab. Ketentuan ini antara lain memuat pengaturan terhadap lender dan borrower yang mencakup 1. Penetapan batas usia dan penghasilan minimum borrower serta klasifikasi lender menjadi profesional dan non-profesional. Kedua, kewajiban mencantumkan disklaimer risiko pada sistem elektronik yang berbunyi, peringatan, hati-hati, transaksi ini berisiko tinggi. Anda dapat saja mengalami kerugian atau kehilangan uang. Jangan berutang jika tidak memiliki kemampuan membayar. Pertimbangkan secara bijak sebelum bertransaksi. Ketiga, penyesuaian batasan maksimum manfaat ekonomi sebagaimana tertuang dalam surat kami tanggal 31 Desember 2024. Keempat, pembatasan borrower untuk memperoleh pendanaan maksimum
dari 3 penyelenggara pindar. Kelima, penetapan rasio leverage, yaitu rasio utang terhadap penghasilan dari borrower, yaitu paling tinggi 40% pada tahun 2025 dan 30% sejak tahun 2026. Langkah-langkah ini semua bertujuan agar penyelenggara pindar beroperasi dengan prinsip kehati-hatian, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi para lender dan borrower. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, OJK berkomitmen memperkuat edukasi dan literasi keuangan sebagai kunci terciptanya masyarakat yang cerdas, bijak, dan terlindungi dalam memanfaatkan layanan pindar. Melalui literasi yang memadai, industri pindar diharapkan dapat tumbuh sehat, memberikan manfaat optimal, serta berkontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional. Sebagai penutup, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memastikan bahwa masyarakat menggunakan layanan pindar secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Semoga acara ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penguatan literasi pindar, sekaligus untuk meningkatkan kontribusi industri pindar dalam mendukung perekonomian Indonesia ke depan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.